Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Nanda Ilona. Nah, hari ini Nanda nak ngajak pemirsa pergi ke objek wisata Rumah Potong Limas yang berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Nah, bagaimana keseruannya? Bukan mes segar pemirsa. Nah, jadi di sini jendelanya pun masih asri seperti zaman dahulu. Jadi tidak ada berubah sedikit pun. Bukan mes sejuk pemirsa. Wah pemirsa, ternyata tempat tidur dia pun masih macam dahulu kala. Ada kelambu-kelambu dia, macam kerajaan-kerajaan gitu. Sedap Terus itu ada jendela juga, jadi langsung masuk gitu angin dia. Nah, jadi pemirsa, tempat yang Anda duduk ini adalah tempat makannya versi zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu tak ada kursi dan tak ada meja. Nah, yang Nanda duduk ini nih adalah beralas dengan tikar yang terbuat dari daun pandan, dan ada juga tutup sajinya pun terbuat dari daun pandan. Dan yang bikin paling uniknya lagi itu adalah skap-skap dari rumah ini, yaitu misalnya ada tempat tidurnya di sana. Nah, itu tuh gabung langsung sama tempat makan. Terus ada dapurnya juga bergabung juga sama tempat makan. Jadi nggak ada skat gitu. Jadi semua keluarga bisa berkumpul menjadi satu di satu ruangan ini. Nah, ini ada yang versi stainless sama yang kaca. Nah, kalau zaman dahulu, biasanya orang yang pakai kaca ini biasa orang-orang yang berkasta tinggi. Nah, kalau yang stainless biasanya itu untuk orang-orang yang berkasta rendah. Wih, ada tempayan. Nah, kalau dulu pemirsa, kalau zaman nenek Nanda, biasanya tempayan ini digunakan untuk menampung air. Jadi kita misalnya ambil ke sumur, kita tampung ke sini. Nah, kalau ini pemirsa, ini cara masak zaman dulu. Jadi tak pakai kompor gas macam kita sekarang. Kita pakai ini, kayu. Nah, nanti kayu ini barulah dibakar, baru masak dia, baru kita bisa makan.
Nah, sekarang Nanda sudah bersama dengan Bapak Abdul Rashid ya Pak ya. Nah, Bapak Abdul Rashid ini adalah salah satu orang yang menjaga ya Pak, menjaga rumah potong limas ini. Dan termasuk bukan sebelumnya saya masuk juga kami sebagai pewaris. Oh, pewarisnya. Nah, di samping itu, penjaga Pak, ya? juga sebagai pewaris. Oh, jadi dulu sebenarnya rumah ini adalah rumah orang tua dari Bapak? Orang tua. Oh, gitu. Berarti Pak, kira-kira tuh pada tahun berapa Pak rumah ini dibangun Pak? Oh, dibangun sekitar tahun 1958. Oh, gitu. Iya, ya. Kalau misalnya bisa kepikiran buat jadi ini rumah ini apa? Ya rumah cagar budaya gitu. Cagar budaya. Jadi rumah ini waktu itu kan orang tua kita sudah pada tua, sudah tak bisa lagi turun naik tangga yang tinggi. Lagipun dulu bukan seperti sekarang ada leading yang datang ke rumah. Ini dulu kalau mau mandinya jauh ke sana, mau angkat air juga jauh didatangkan karena di sini tak bisa bikin sumur karena airnya asin. Oh, airnya asin. Asin air yang di bawah sini nih. Jadi mereka sudah tua, tak bisa lagi untuk segala kepentingan di rumah tangga. Jadi rumahnya ditinggalkan. Oh, gitu. Nah, ditinggalkan gitu saja. Bikin rumah agak dekat sama anak, di sana bikin rumah bawah. Jadi kan air semua ke rumah gitu kan. Nah, jadi rumah ini tinggal, datanglah dari pihak dinas pariwisata, namanya Pak Muhammad Zain. Oh, gitu. Ya, jadi dia bilang tanya sama keluarga, gimana kalau rumahnya itu kita bikin sebagai cagar budaya. Jadi kami dari keluarga waktu itu juga orang tua masih ada itu. Oh, gitu. Nah, bilang boleh-boleh aja gitu. Itulah awal makanya dijadikan cagar budaya. Nah, kalau misalnya rumah potong limas ini Pak, rumah potong limas ini katanya nih, kan saya nyari informasi juga, katanya ini tinggal terakhir yang di Batam. Kalau buat di Batam, di Pulau Batam sendiri, memang satu-satunya ini. Oh, gitu. Satu-satunya ini. Berarti kalau masih di pulau-pulau itu masih banyak lagi, banyak. Oh, gitu. Nah Pak, kalau misalnya keunikan dari rumah potong limas ini sendiri, Bapak? Itu saya kurang ngerti apa uniknya, itu kurang ngerti lah saya. Oh, gitu ya, kurang ngerti juga Pak ya? Kurang ngerti lah. Berarti dari kecil Bapak memang udah? Memang saya memang besarnya di sini. Oh, gitu. Bukan lahir di sini, tapi udah besarnya di sini. Oh, gitu. Nah Pak, kalau misalnya dari rumah potong limas ini juga, itu tuh terdiri dari apa aja ya Pak? Berapa ruang? Kalau yang saya tahu, inilah bentuk rumah-rumah orang Melayu dulu kalau di Batam sini. Tapi kalau biasanya tuh di belakang itu ada kamar, satu kamar. Nah, ini dibilang sekarang ruang depan lah, ruang tamu kalau sekarang kan. Kalau dulu dibilang ruang depan. Kalau ini ruang tengah. Nah, dan juga di belakang sana dapur. Dapur. Kalau dulu sekali loh, bukan dulu sekali. Menurut cerita itu, kalau dulu sekali itu, kalau tamu laki-laki hanya di depan sini, perempuan di dapur sana. Oh, seperti itu. Gitu. Tapi bukan semasa saya lah. Itulah ceritanya yang saya dapat. Nah Pak, biasanya Pak kalau aktivitas biasanya itu dilakukan di ruang mana Pak? Itu di ruang dapur. Ruang dapur Pak? Ruang dapur. Setelah ruangan ini yang belakangnya itu. Oh, itu biasanya aktivitas apa aja Pak yang? Kalau kita orang kampung ya tak ada aktivitas apa-apa. Kalau istilahnya mau ngaso, mau istirahat, kebanyakan dipakai di ruang belakang situ. Ngaso itu apa Pak? Kalau ngaso itu bahasa Indonesia kan? Istirahat. Oh, istirahat. Oh, gitu. Kalau istirahat di ruang belakang sana. Oh, gitu. Makan di sana. Keluarga-keluarga yang datang naiknya di sana. Oh, seperti itu. Ya, gitu. Nah Pak, tadi kan Nanda udah ngeliat ya bagian-bagian dari rumah. Tadi kan ada ngeliat kayak pengantun di tengah ruang nih. Nah, itu maksudnya apa ya Pak? Kalau orang-orang dulu mengadakan
acara pernikahan, membuat pelaminannya memang letaknya di ruang tengah inilah. Ruang tengah. Ini namanya peterakna. Peterakna. Yang dua ini peterakna namanya. Nama kalau lain. Bahasa orang Melayunya. Nah, kalau Indonesianya Pak? Kalau ini kurang tahu. Peterakna. Peterakna. Oh, gitu. Yang ada yang tingkat 3, ada yang 1 tingkat. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kenapa namanya itu rumah potong limas Pak? Masalah itu kalau yang mau jelasnya bisa kalau kita ke bawah dulu, baru kita bisa tunjukkan. Kalau bentuk limas yang asli itu kan gini, lantas begini, begini, begini. Tapi kalau limas potong dipotong, lantasnya ini di bawah lagi. Bukan di sini, bukan satu sudut begini. Nanti kalau limas potong dipotong di sini, jadi yang ini turun ke bawah dia. Oh gitu. Yang ada di atas inilah. Oh berarti sama dengan kayak bentuk limas yang terpotong jadi yang dua gitu Pak ya? Iya. Oh gitu. Nah jadi Pak, kalau dulu kan fungsinya ini untuk tempat tinggal masyarakat ya Pak ya? Iya. Masyarakat Melayu. Iya. Nah kalau sekarang itu dijadikan apa nih Pak kira-kira? Apa cuma ditinggalin gini aja? Kalau sekarang itu dijadikan cagar budaya. Cagar Saya budaya. pun cagar budaya itu apa saya kurang ngerti. Gitu. Kurang ngerti saya cagar budaya itu apa artinya cagar budaya. Dan cuman bisa ngomong aja. Anggap nih Pak, sekarang kan udah dijadikan cagar budaya nih ya kan Pak. Nah kalau dijadikan budaya kira-kira ada nggak Pak yang datang ke sini gitu kayak masyarakat luar? Sepertinya kalau rencana semula tuh begitu memang. Memang rencananya awalnya untuk pendatang gitu ya? Untuk istilahnya wisata lokal atau mancanegara. Tapi juga sampai sekarang belum terlaksana itu. Oh berarti masih baru penduduk lokal aja yang datang ya Pak ya? Karena itu pun anak-anak sekolah, yang istilahnya yang mau bikin skripsi, datang sini nanya-nanya. Kalau dulu ada di sini pelatihan membatik ada. Oh gitu. Awalnya, keduanya tata rias pengantin ada dulu, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Oh gitu. Nggak ada lagi kegiatan apa di sini, hanya begitulah. Jadi pemirsa, itulah penjelasan dari Bapak Abdul Rashid tadi. Nah, bukan main detail kan pemirsa jelasannya. Nah, terima kasih Bapak Abdul sudah ini mengasih informasi.